Bayangin lu lagi di acara makan-makan sama teman-teman lu. Lalu, salah satu temen lu kebetulan lagi ngomongin tentang koin kripto yang akan to the moon. Dia telah taruh 25% dari total portofolionya dengan harapan menggandakan duitnya dengan cepat. Ditambah dengan posisi lu sekarang yang lagi rugi terus. Lumayan juga ya kalau bisa cepet cuan dan mengembalikan kerugiannya. Nah, apakah lu tergiur dengan kesempatan tersebut? Apakah lu FOMO, fear of missing out, dan takut ketinggalan? Kalau iya, itu wajar karena itu adalah dasar psikologis manusia. Tapi, sebaiknya jangan. Karena itu contoh tadi adalah salah satu dari banyak kesalahan dari sebuah investor pemula. Hindari 5 kesalahan ini sebelum mulai berinvestasi. Yang pertama, nggak memiliki tujuan yang jelas. Kalau lu perhatikan, semuanya di dunia ini itu ada tujuannya. Lu punya mobil untuk membawa lu ke lokasi lain, lu punya rumah biar nggak kehujanan, lu olahraga untuk badan bagus dan sehat. Sama seperti investasi, buat apa lu investasi? Apakah itu buat nikah? Apakah buat pensiun? Apakah buat edukasi anak? Semua orang pasti memiliki kepentingan dan impiannya masing-masing. Tapi nggak semua orang tahu dengan spesifik tujuan mereka, sehingga jadi bingung. Ujung-ujungnya, ketika mulai investasi, nggak disiplin, tarik uangnya untuk duit jajan, dan akhirnya portofolionya malah berkurang seiring waktu. Dan ini semua karena tujuannya nggak jelas. Yang kedua, nggak melakukan riset terlebih dahulu. Ini sebenarnya butuh waktu dan skill untuk menemukan informasi yang tepat dan benar, nggak bisa sembarangan aja. Ada banyak cara untuk menganalisa, tapi untuk investasi yang panjang, biasanya menggunakan analisa fundamental, di mana lu akan melihat situasi ekonomi global maupun lokal. Lalu, lihat sektor industri apa yang sedang berkembang, dan akhirnya membaca laporan keuangan untuk melihat keuangan perusahaan sehat atau tidak. Riset ini penting karena digunakan untuk tingkatkan pengertian kita terhadap investasi kita, apapun itu. Kalau kita sudah ngerti, dan mempunyai alasan kuat untuk mengapa kita taruh uang di investasi tersebut, opini kita nggak akan tergoyah, dan kita bisa disiplin pada jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, nggak sabar. Investasi butuh waktu yang lama untuk berkembang, waktu yang lumayan lama sampai tahunan. Coba lihat grafik ini. Garis oranye menunjukkan compound interest, dan garis biru menunjukkan simple interest. Asumsi dengan modal yang sama, bisa dilihat setelah beberapa waktu, perbedaan antara dua garis makin jauh karena yang garis oranye, yang compound interest, bunganya berbunga. Kalau kita berasumsi untuk menabung 1 juta per bulan selama 30 tahun, di aset yang memiliki bunga 10%, dengan compound interest akan menghasilkan aset kurang lebih 1,9 miliar. Sedangkan, kalau kita selalu mengambil hasil investasi kita dan tidak di compound selama 30 tahun, kita akan akhiri dengan 360 juta doang. Yang satu bisa beli buat rumah, yang satu hanya sebuah mobil. Jadi, bersabarlah, karena slow and steady wins the race. Keempat, jangan pernah menggunakan uang panas. Gunakanlah uang dingin. Uang dingin di sini dimaksud uang yang lu kalau hilang semuanya, lu nggak masalah. Dan biasanya, uang ini adalah uang yang akan digunakan beberapa tahun ke depan. Alasannya simple. Lu jadi nggak stres ketika investasi lu turun, dan nggak melakukan keputusan impulsif yang nggak sesuai tujuan lu. Kelima, kesalahan terbesar yang bisa dilakukan lu sekarang adalah nggak mulai sekarang. Simpan uang cash di bank akan tergerus inflasi. Nggak mulai belajar investasi sekarang akan ketinggalan kereta dan kesempatan untuk compound duit lu. Seperti yang bisa dilihat di chart yang tadi, semakin lama kita investasi, efek compoundingnya akan lebih besar. Jadi, mulailah sekarang. Kesimpulannya adalah, investasi di aset apapun itu nggak gampang dan harus belajar. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang dilalui banyak orang, sehingga investasinya nggak maksimal atau bahkan nggak dilanjutin. Maka, ini ada 5 hal yang harus dihindari sebelum mulai berinvestasi. 1. Tujuan nggak jelas. 2. Nggak melakukan riset dan ikut-ikut orang. 3. Nggak sabar. Investasi butuh waktu untuk hasilnya kelihatan. 4. Jangan gunakan uang panas, gunakan uang dingin. 5. Nggak mulai sekarang. Mulailah sekarang, dan nikmatin efek compounding. Salam sukses.